Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan masuk tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, indahnya kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1 dan 2 di kelas 4 sekolah dasar. Anak-anak bisa buka buku tema 1 di halaman 49 sampai halaman 50. Mari membaca. Asyiknya bermain bentengan. Di sore hari yang cerah, Nusa dan teman-temannya berkumpul di lapangan. Mereka membentuk 2 kelompok untuk bermain bentengan. Kelompok pertama dipimpin oleh Nusa, anggotanya Mona, Ujang, dan Mamat. Kelompok kedua dipimpin oleh Tony, anggotanya Wayan, Sinta, dan Tono. Kelompok Nusa memilih pohon mangga sebagai benteng kelompok mereka, sedangkan kelompok Tony memilih tiang bendera sebagai benteng kelompok mereka. Permainan diawali dengan Nusa dan Tony melakukan suit, kemudian mereka bermain dengan seru sekali. Bergantian anggota kelompok Nusa dan Tony ditawan di benteng lawan, namun selalu bisa dibebaskan. Namun, tak lama Wayan ditangkap oleh kelompok Nusa. Tony dan Tono yang berusaha membebaskannya malah ikut tertangkap. Tak lama, Nusa dan Mona mengepung benteng kelompok Tony yang dijaga Sinta dan berhasil merebutnya. Kelompok Nusa memenangkan permainan. Tak terasa, hari sudah semakin sore. Mereka segera mengakhiri permainan dan berjalan pulang ke rumah masing-masing. Kelompok Nusa tidak sombong meskipun telah memenangkan permainan. Kelompok Tony juga tidak putus asa meskipun kalah dalam permainan. Mereka sangat gembira bisa bermain bentengan bersama. Selanjutnya, anak-anak bisa lihat di halaman 51. Macam-macam paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contohnya, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Suku bangsa yang ada di Indonesia diantaranya suku Minang, Sunda, Dayak, Toraja, dan Asmat. Suku Minang berada di Pulau Sumatera, suku Sunda berada di Pulau Jawa, suku Dayak berada di Pulau Kalimantan, suku Toraja berada di Pulau Sulawesi, dan suku Asmat berada di Papua. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu Indonesia memiliki beragam suku bangsa, sedangkan selanjutnya merupakan kalimat penjelas. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Misalnya, Pantai Kuta memiliki pasir yang berwarna putih, pemandangan laut yang berwarna biru, dapat kita lihat saat kita berkunjung ke sana. Indahnya pemandangan saat matahari tenggelam pun dapat kita nikmati. Selain memiliki pemandangan yang sangat indah, Pantai Kuta juga memiliki lokasi yang sangat strategis karena letak Pantai Kuta sangat dekat dengan bandar udara. Selain itu, akses untuk menuju Pantai Kuta sangat mendukung. Itulah sebabnya Pantai Kuta menjadi primadona tempat wisata di Indonesia. Kalimat utamanya terletak di akhir, yaitu Pantai Kuta menjadi primadona tempat wisata di Indonesia. Yang ketiga, ada paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan akhir paragraf. Selanjutnya ada pemantulan dan penyerapan bunyi. Anak-anak bisa lihat di halaman 58 ya. Bunyi dapat merambat melalui zat padat, zat cair, dan zat gas.
Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara. Selain dapat merambat, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi yang merambat pada suatu zat akan dipantulkan jika gelombang bunyi mengenai bidang pantul yang keras. Contohnya, tembok, batu, besi, seng, dan lain sebagainya. Bunyi pantul dibedakan 3 jenis, yaitu gaung, gema, dan bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang pertama, kita akan bahas gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini menyebabkan bunyi asli terdengar kurang jelas. Peristiwa seperti ini dapat terjadi dalam sebuah gedung yang tidak ada peredam suaranya. Untuk mengurangi atau menghilangkan gaung, diperlukan bahan peredam suara, seperti karpet, gabus, kapas, kain wol, kardus, dan bahan lain yang sifatnya lunak. Selanjutnya gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai. Hal ini terjadi karena dinding pantulnya mempunyai jarak yang jauh, misalnya pada lembah atau gunung. Yang ketiga, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli terjadi jika jarak antara sumber bunyi dan dinding pemantul berdekatan. Misalnya, suara musik dalam ruangan tertutup akan lebih keras dibandingkan di ruangan terbuka. Bunyi yang merambat pada suatu zat dapat diserap oleh dinding yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap bunyi. Bahan yang dapat menyerap bunyi biasanya bersifat lunak dan berserabut. Contohnya gabus, spons, karpet, kain wol, atau busa. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam bunyi, sehingga bunyi tidak dapat dipantulkan. Dalam kehidupan sehari-hari, proses penyerapan bunyi banyak digunakan di gedung-gedung bioskop. Dinding-dinding gedung bioskop dilapisi oleh bahan yang mampu menyerap bunyi, seperti gabus dan karpet. Tujuannya adalah agar tidak terjadi suara gaung atau suara pantul, karena hal ini dapat mengganggu kualitas suara dari film. Selanjutnya, anak-anak mengerjakan tugas. Yang pertama, kerjakan tugas Mari Berlatih di halaman 52, berdasarkan teks yang berjudul Asyiknya Bermain Bentengan. Yang kedua, kerjakan tugas Mari Berlatih di halaman 57 berdasarkan teks yang berjudul Pindah Rumah. Anak-anak bisa mengerjakan di buku tugas masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.